Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Mustalah Hadits dengan membaca kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Ahmad ibn Ali Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ibn Hajar Al-Hafidz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-khamis, thumma al-gharabatu imma an takuna fi asli sanad aw la. Kemudian al-gharib kadang terjadi pada asal sanad atau tidak. Fal awwalu al-fardul mutlak. Maka yang pertama bersendiri secara mutlak. Kalau terjadi pada asal sanad itu maksudnya Nabi. Dari Nabi, misalnya sahabat bersendiri dalam meriwayatkannya, maka itu namanya gharabah fi asli sanad. Ya, di asal matan, asal sanad, maksudnya ujung paling tingginya. Iya. Itu disebut dengan al-fardul mutlak. Kalau al-gharabah pada bukan asal sanad itu namanya al-fardun nisbi. Jenis yang kedua, gharib berdasarkan sipulan. Kalau di Nabi namanya gharib mutlak. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع. Kemudian al-gharib kadang terjadi pada asal sanad, yaitu pada tempat yang sanad itu berputar padanya dan kembali kepadanya. Walau ta'addadat turuqu ilaih, dan walaupun berbilang jalur-jalur sanad kepadanya. Jadi yang penting di asal sanad ada seorang saja di asal sanad. Kemudian setelah dia itu banyak yang meriwayatkannya. Jadi walaupun berbilang rawinya yang setelahnya, maka itu tetap dikatakan gharabah mutlak. Wa huwa tarafuhu alladhi fihi as-sahabi wa aw la yakunu kadzalik. Dan dia adalah yang ujungnya terdapat sahabat atau tidak. Ya, enggak, bukan atopnya itu ya. Yaitu maksudnya tempat kembalinya sanad, yaitu dia ujung sanad yang padanya terdapat sahabat. Aula ini atop ke ya laisa fi asli as-sanad. Bi an yakuna at-tafarrudu fi athna'ih. Dengan sebab itu bersendirinya pada pertengahan. Dengan bentuk tafarudnya di pertengahan sanad, bukan di sahabat. Kan yarwiyahu anis sahabi aktsaru min wahid. Nah, ini sudah hilang tafarudnya, seperti sebagaimana lebih banyak. Seperti dia meriwayatkan. Seperti dia meriwayatkan dari sahabat lebih dari satu. Artinya dia riwayatkan dari lebih dari satu sahabat. Jadi kalau dia ini hadits, dia riwayatkan dari 3-4 sahabat, maka sudah tidak dibilang dengan nama al-fardu al-mutlak. Karena sudah lebih dari satu. Tapi kalau asal sanad yang misalnya hadits ini berputar terhadap Abu Hurairah, berputar terhadap Anas, berputar terhadap apa? Ya, misalnya Ibnu Umar, hanya satu orang sahabatnya yang menukilnya, maka ini namanya gharib fard mutlak. Tapi kalau ini hadits dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, paham kan? Dari banyak sahabat, maka tidak dikatakan fardu al-mutlak. Thumma yatafarrada bi riwayatihi an wahidin minhum syakhsun wahid. Kemudian dalam periwayatannya dari salah satu dari mereka seorang saja. Jadi kemudian dari mereka tadi itu, bukan dari salah satu dari mereka, dari mereka tadi itu bersendiri dalam meriwayatkan satu orang. Maka ini juga fardu namanya, tapi fardu apa? Nisbi nanti, bukan mutlak. Fal awwalu al-fardul mutlak. Maka yang pertama adalah fardul mutlak. Ka haditsin nahyi an bai'il wala'i wa an hibah. Seperti hadis larangan dari jual beli al-wala dan pemberian. Ini hadis. Ini di contohnya. Jual beli wala dan wala itu kan orang kalau bebaskan budak. Budak itu kan jadi merdeka. Siapa ahli warisnya kalau dia meninggal? Yang membebaskannya. Iya kan? Boleh nggak dijual itu hak? Anda paham ini? Iya. Kan ahli waris dari mantan budak adalah yang memerdekakannya.
Sekarang boleh nggak dijual itu hak? Sebagaimana tadi itu budak itu boleh dijual. Sekarang Nabi melarang. Demikian pula Nabi melarang menjual hibah. Barang yang dihibahkan kepadanya. Ini hadis bersendiri. Lihat pada uraiannya. Tafarrada bihi Abdullah bin Umar ibnu Dinar wa ani ibni Umar. Tidak ada banyak. An ibni Umar. Bersendiri dengannya Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Wa qad yatafarradu bihi rawin an dzalikal munfaridi, dan bersendiri seorang perawi Dan terkadang bersendiri seorang perawi dari al-munfarid, dari yang bersendiri. Ka hadis Syu'abil Iman, seperti hadis Syu'abil Iman. Tafarrada bihi Abu Salih an Abi Hurairah wa tafarrada bihi Abdullah bin Dinar an Abi Salih. Alhamdulillah. Jadi sekarang kan gini. Hadis tadi Nabi melarang jual beli wala dan hibah. Itu bersendiri dalam meriwayatkannya Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar bersendiri dalam meriwayatkannya. Kemudian dari Ibnu Umar bersendiri Abdullah bin Dinar. Tapi kadang juga bersendirinya itu berlanjut. Bersendirinya itu apa? Berlanjut. Seperti hadits Syu'abul Iman. Bersendiri dalam meriwayatkannya Abu Hurairah. Kemudian dari Abu Hurairah yang bersendiri dalam meriwayatkannya siapa? Abu Saleh. Kemudian ya Abdullah bin Dinar bersendiri dalam menukilnya dari Abu Saleh. Kayak begitu. Jadi kadang bersendirinya itu adalah bersendiri lagi dari yang bersendiri. Wa qad yastamirru at-tafarrudu fi jami'i ruwatihi au aktsarihim, dan terkadang terus bersendiri pada seluruh riwayatnya atau kebanyakan dari mereka. Terkadang juga itu bersendiri dalam seluruh rawinya. Artinya dari asal sampai akhir. Dari asal sampai akhir semuanya apa? Bersendiri. Atau kadang kebanyakannya bersendiri. Terus. Wa fi musnadil Bazzar wal Mu'jamul Awsat lit-Tabrani amthilatun katsiratun lidzalik. Dan pada Musnad Al-Bazzar dan Al-Mu'jamul Awsat milik At-Tabrani terdapat di dalamnya contoh-contoh yang sangat banyak tentang hal itu. Jadi banyak contoh yang kadang itu bersendirinya itu terus-menerus. Terus-menerus dari asal sampai setelahnya. Wathani al-fardun nisbi. Ini lawannya. Kemudian yang kedua al-fardun nisbi. Wathani al-fardun nisbi summiya nisbiyan. Kemudian yang kedua al-fardun nisbi dinamakan nisbi likauni tafarrudi hasala bin nisbati syakhsin muayyan ila syakhsin muayyanin. Karena bersendiri pada hal tersebut yang menghasilkan terjadi dengan dilihat pada orang tertentu. Bin nisbati berdasarkan kepada orang tertentu. Wa in kana al-haditsu fi nafsihi masyhuran, walaupun hadis pada asalnya itu terkenal. Hadis ini sebenarnya masyhur, terkenal, tapi dilihat dari orang tertentu dikatakanlah apa? Al-fardu an-nisbi, fard berdasarkan sipulan. Wa yakillu itlaqul fardiyati alaih, dan sedikit pengitlakan hadis yang fard kepadanya. Jarang. Rata-rata kalau orang berbicara bilang ini hadis fard, rata-rata itu fard mutlak. Kalau fard nisbi, jarang orang katakan itu adalah fard nisbi. Wa yakillu itlaqul fardiyati alaih li'anna al-ghariba wal farda mutaradifan lughatan wa istilahan. Dan dikatakan sedikit pengitlakan kepada hadis fard kepadanya karena gharib dan fard itu sinonim secara bahasa dan istilah. Penggunaan juga fard itu jarang. Kata fard sendiri itu jarang. Yang biasanya itu adalah al-gharib al-mutlak, al-gharib nisbi. Kenapa fard dan gharib itu sinonim? Illa anna ahlal istilahi
goyaru bainahuma min haitsu kathratul istimali wa qillatuhu. Dan kecuali bahwasanya ahlul istilah mereka mereka membedakan antara keduanya dari sisi banyaknya penggunaan dan sedikitnya. Nah, itu saja. Mereka bedakan itu dari sisi sering dipakai atau tidak sering dipakai. Fal fardu aktsaru ma yutlikunahu ala fardil mutlak. Kemudian al fard itu lebih banyak apa yang mereka Gunakan. menggunakannya di atas kesendiriannya secara mutlak. Nah, fard mutlak. Maksudnya bahasa Arab saja itu karena dilihat dari penggunaannya. Fard itu kebanyakan kalau mereka berbicara fard, maka yang mereka gunakan adalah fard al-mutlak. Iya, ini adalah fard. Hadits ini adalah hadits yang fard. Maksudnya fard mutlak dari asal sanad. Wal gharibu aktsaru ma yutlikunahu ala fardin nisbi. Ini dia. Dan al-gharib kebanyakan mereka menggunakannya di atas kesendirian secara nisbi. Sementara al-gharib kalau mereka bilang ini hadits gharib, maksudnya bukan fard dari sahabat. Karena mereka menggunakan kalau fardnya sahabat, mereka bilang apa? Itu adalah al-fardul mutlak. Tapi kalau dia bilang gharib, berarti terjadi bukan di asal sanad. Paham kan? Terjadi berdasarkan rawi tertentu yang bersendiri dalam meriwayatkannya. Berarti kalau dia bilang gharib, itu gharib nisbi. Kalau dia bilang fard, itu adalah fard mutlak. Itu dari sisi penggunaan. Wa hadza min haitsu itlaqul ismi alaihima. Dan ini dari sisi penggunaan penamaan saja dari keduanya. Wa amma min haitsu istimaluhum al-fi'lul mushtaq. Adapun dari sisi pengamalan dari keduanya penggunaan mereka dengan fi'il mushtaq. Fala yufarriquna, maka mereka tidak membedakan antara keduanya. Fayaquluna fil mutlaqi wan nisbi tafarrada bihi fulan au agroba bihi fulan. Artinya sama, ini sama dengan fi'il yang sama apa? Maknanya, sinonimnya. Mereka mengatakan dalam mutlak dan nisbi tafarrada bihi fulan, bersendiri dengannya fulan. Apakah itu mutlak atau nisbi? Mereka bilang tafarrada bihi fulan. Jadi tidak dibedakan dalam penggunaannya. Atau agroba bihi fulan. Sama saja. Mau mutlak atau nisbi dari sisi penggunaan. Wa qaribun min hadha ikhtilafuhum fil munqati' wal mursal. Dan dekat dari hal ini adalah perselisihan mereka pada munqati dan mursal. Ini. Apakah kita namakan itu mursal munqati? Karena kan tidak ada sahabat. Terputus sahabat. Tabi'in mengatakan qala Nabi. Apa kita katakan munqati atau kita mursal? Sama juga. Mirip dengan fard dan fard dan gharib. Sama dengan fard dan gharib. Hal huma mutaghayyirani aw la? Apakah keduanya berbeda atau tidak? Fa aktsarul muhadditsin ala taghayyuri, maka banyak dari ahli hadis yang membedakannya. Lakinnahu inda itlaqil ismi, akan tetapi ketika penggunaan secara nama. Wa amma inda istimalil fi'lil mushtaq fayastamiluna al-irsal faqat. Adapun dari penggunaan fi'il mutlak, fi'il mushtaq, maka mereka mengamalkan dengan irsal saja. Jadi kalau kita melihat dari sisi kebanyakan ahli hadits yang membedakannya itu dari sisi nama. Ini kita namakan munqati karena munqati itu lebih umum. Hilang sahabat atau selain sahabat namanya hadits munqati. Iya, tapi kalau hadits yang hilang sahabat saja namanya hadits mursal. Itu secara penggunaan. Jadi ada secara nama dan ada secara penggunaan. Berarti semua mursal munqati. Tapi tidak semua munqati adalah mursal. Karena tidak harus hilang sahabat baru dinamakan munqati. Fayaqulun arsalahu fulan sawa'un kana dzalika mursalan aw munqati'an. Nah, ini kalau kata ucapan penggunaan. Maka mereka mengatakan pada irsal arsalahu fulan. Sama saja apakah hal tersebut
mursal atau munqati. Dari sisi penggunaan. Wa min thamma atlaqa ghairu wahidin mimman lam yulahid mawadi'a istimalihi. Dan di sana Dari sinilah dan dari sinilah pengitlakan selain dari satu. banyak orang. Mimman dari apa yang dari orang yang tidak memperhatikan tempat penggunaannya. Ala aktsaril muhadditsina annahum la yughayiruna bainal mursali wal munqati. Kepada kebanyakan dari ahli hadis bahwasanya mereka tidak membedakan antara mursal dan munqati. Jadi kalau kita melihat penggunaan orang yang tidak perhatikan perbedaannya, maka dia akan bilang ini hadis mursal padahal itu munqati, atau bilang munqati itu mursal. Bagi yang tidak membedakannya. Walaysa kadzalik, bukankah demikian? Lima harrarnahu. Enggak ada pertanyaan. Walaysa kadzalik, dan tidak seperti itu. Lima harrarnahu wa qalla man nabbaha 'ala nukati fi dzalik wallahu a'lam. Karena apa yang kami bebaskan dan dengan apa yang kami jelaskan. Dengan apa yang kami jelaskan. Dengan penjelasan kami tadi itu seharusnya dibedakan antara mursal dan munqat. Dan sedikit dari yang perhatian di atas tulisan. Pada Dari hal ini. faedah ini. Sedikit yang memperhatikan. Wallahu a'lam. Wal khabarul ahad binakli adlin tamid dhabti muttasilis sanadi ghairu muallalil wala syadzi huwa sahihu lidhatih. Kemudian dan khabar ahad dengan penukilan adil tam dhab dan bersambung sanadnya tanpa ada cacat dan syadz, dan dia adalah sahih pada zatnya. Nah, mulai sekarang hukum hadits berkait dengan diterima atau tidaknya. Kalau kemarin tadi itu sampainya ke kita, maka tidak keluar dari mutawatir dan ahad. Kalau sekarang sahih atau tidak sahihnya, berarti yang dibahas khabar ahad, karena dia lah yang dibahas sahih atau tidak. Wal khabarul ahad binakli adlin tamid dhabti muttasilis sanadi ghairu muallali wala syadzi huwa sahihu lidhatih. Wa hadha awwalu taqsimil maqbuli ila arba'ati anwa'. Dan khabar ahad dengan penukilan adil tamid dhab bersambung sanadnya tanpa ada cacat dan syadz, dan dia adalah sahih pada zatnya. Dan ini yang pertama dari pembagian makbul kepada 4 jenis. Li'annahu imma an yashtamila min sifatil qabuli ala a'laha aw la. Karena bahwasanya terkadang mengandung di dalam dari sifat diterimanya di atas yang paling tinggi, di atasnya. Di atas yang paling tinggi atau tidak. Jadi inilah jenis pertama dari pembagian hadits makbul. Dari pembagian hadits makbul. Iya. Dan ini yang paling tingginya. Karena dia adalah adal tam dhabat, muttasil sanad. Tidak ada illah, tidak ada syadz. Al-awwalu as-sahihu lidzatih. Yang pertama, sahih pada zatnya. Wa tsani in wujida ma yajburu dzalikal qusura. Jika didapati apa yang mengharuskan hal tersebut terbatas. Enggak. Ya, jenis pertama as-sahih lidzati. Ada hadis sahih lidzati. Zatnya memang sudah sahih. Karena rawinya adalah tam adl tam dhabat, muttasil sanad, ghair mu'allil wala syadz. Jenis kedua adalah in wujida ma yajburu dzalikal qusur. Ada hadis tidak seperti yang pertama tadi, tapi didapati apa yang menutupi kekurangannya. Paham kan? Menutupi kekurangannya. Maka ini nanti bukan sahih lidzati, tapi sahih li ghairi. Ini yang kedua ini. Yang kedua, sahih li ghairihi. Seperti banyaknya jalan. Kakasratit turuq fa huwa sahihu aidon lakin la lidzatih. Artinya sahih li ghairihi. Seperti banyaknya jalur-jalur sanadnya, maka dia sahih juga, akan tetapi bukan pada zatnya. Wa haitsu la jubrana fa huwa al-hasanu lidzatih. Dan ini jenis ketiga sebenarnya. Dan tatkala tidak ada yang menutupi, maka dia hasan pada zatnya.
Jadi kalau ada misalnya rawi khafifud dhabt, tidak ada penutupnya, tidak ada pendukungnya, maka ini kita tidak katakan sahih li ghairi. Tidak bisa juga sahih li dzati, tapi kita katakan apa? Hasan li dzati. Iya. Ada pendukung naik menjadi sahih li ghairi. Tidak ada pendukung maka hasan li dzati. Wa in kanat qarinatu Wa in qamat. wa in qamat qarinatun turajjihu janib qabuli ma yutawaqqafu fih. Dan jika tegak padanya qarinah yang menguatkan dari sisi diterimanya atau tidak, fahuwal hasanu aidon, maka dia hasan juga, lakin la lidati, akan tetapi bukan pada zatnya. Berarti ini jenis ke-4. Nah, jadi ini juga hasan, tapi bukan hasan li dzati. Hasan apa berarti? Li ghairi. Inilah hadits makbul. 4 hadits makbul. Pertama dan paling tinggi sahih li dzati. Kedua sahih li ghairi. Ketiga hasan li dzati. Keempat hasan li ghairi. Inilah 4 jenis hadis sahih yang beliau isyaratkan tadi. Wa quddimal kalamu ala sahihi li dzatihi li'ului rutbatihi. Dan dikedepankan pembicaraan kepada sahih pada zatnya karena tingginya tingkatannya. Wal muradu bil adl, yang diinginkan dengan adil, man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Yang siapa yang padanya memiliki kemampuan yang membawa atas keharusan dari takwa dan muru'ah. Baik. Jadi sekarang kan kita berbicara kembali dengan yang sahih tadi, lidati. Iya, dia adalah adil dengan penukilan adil. Adil itu apa? Yang diinginkan adalah man lahu malakatun. Apa yang memiliki malakah? Iya, malakah itu apa ya? Hah? Apa? Kemampuan. Bukan hanya kemampuan, artinya dia memiliki apa itu ya? Jiwa apakah yang baik yang membawanya kepada untuk selalu bertakwa. Yang membawanya untuk selalu bertakwa. Iya. Dan selalu menjaga muru'ah, itu namanya adil. Iya, dia punya dasar, dia adalah baik. Sehingga selalu untuk bertakwa dan selalu adil. Wal muradu bit taqwa, dan yang diinginkan dengan takwa, ijtinabul a'malis sayyiati min syirki au fiskin au bid'atin. Dan yang diinginkan dengan takwa adalah menjauhi amalan-amalan yang jelek dari kesyirikan atau keburukan atau bid'ah. Wadabtu dabton, dan ketentuannya. Jadi arti daripada apa itu takwa? Takwa itu kan dia bilang adil. Adil itu kan tadi memiliki malakah yang membawanya selalu takwa dan muru'ah. Sekarang apa itu takwa? Takwa itu menjauhi amalan-amalan buruk dari syirik, kefasikan. Ya, itu syirik, maksudnya fisik adalah dosa, ya, dosa-dosa besar, atau dia adalah bid'ah, Wadabtu dabton, dan ketentuannya ada 2. Dabtus sadri wa huwa an yuthabbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata sya'. Baik. Tadi itu sebelum malaka di sini artinya ya dalam bahasa Arab dia memiliki kemampuan yang menetap dalam diri seorang. Iya. Kalau kan macam-macam. Ada juga dalam istilah balaghah malakatul khitabah. Malakatul khitabah. Itu dia memiliki bakat dalam berpidato. Dalam berbicara di hadapan umum. Iya. Ada juga orang bilang malakatul hifdz kalau dari sisi murojaah dan hafalan. Kalau orang hafal hadis, ini orang punya malakah fil hifdz, malakatul hifdz. Itu dia memiliki kemampuan dalam menghafal. Iya. Dan mutkin dalam hati, dan dia adalah tetap apa yang mengekohkan apa yang dia dengar dengan kemungkinan dari yang Enggak.
Yatamakkan bukan kemungkinan. Dia bisa. Dia dobat dobeton. Kan tadi kan tam dobet. Adil tam dobet. Apa itu dobat? Dobat ada dua. Pertama dobat sadat. Dobat sadat. Apa itu dobat sadat? Yaitu yuthabbitu ma sami'ah. Iya, kuat apa yang dia dengar itu. Apa yang dia dengar tertancap dalam dirinya, terhafal. Dari sisi mungkin dihadirkan kapan diinginkan. Itu namanya dobat sadat. Bukan hafal saja, tapi ketika dibutuhkan keluar. Ketika dibutuhkan keluar. Itu namanya dobat sadat. Dobat sadat. Wadabtu kitab wa huwa siyanatuhu ladaihi mundu sami'a fihi wa sahhahahu ila an yu'addiya minhu. Dan dobat kitab, dan dia adalah menjaga apa yang Dia menjaga kitabnya. Dia menjaga kitabnya sejak dia mendengar dan mensahihkan kepada apa yang dia menyampaikan hingga dia menyampaikan darinya. Dobat kitab itu dia adalah menjaga kitab yang dia punya. Jadi dia tidak punya dobat hafal, misalnya, atau punya dobat hafal tapi dia juga tulis. Dia jaga kitabnya itu semenjak dia dengar, dan dia sahah, membandingkannya dengan catatan temannya yang lain sampai dia menyampaikannya. Itu namanya dobat kitab. Dobat kitab. Kalau kita tidak punya hafalan, ini bisa dipakai, yaitu kita menulisnya. Wa quyida bitammi isyaratan ila rutbatil ulya fi dzalik. Dan diikat dengan tam, itu adalah isyarat kepada tingkatan yang tinggi pada pembahasan ini. Iya, tam dobat. Berarti di sana ada khafif dobat. Ada orang yang tidak terlalu dobat. Dobat tapi khafif. Kalau ini tam, sempurna dobatnya. Ini isyarat kepada tingkat yang paling tinggi, sahih lidat. Wal muttasilu ma salima isnaduhu min sukutin fihi. Dan muttasil adalah apa yang selamat sanadnya dari jatuh padanya. Yaitu jatuh perawinya, hilang. Berarti itu dibilang muttasil, itu sanad bersambung. Bihaitsu yakunu kullun min rijalihi sami'a dzalikal marwiya min syaikhihi. Dengan menjadikan seluruh dari perawinya mendengar hal tersebut, mendengar dari apa yang dia riwayatkan dari syekhnya. Itu namanya muttasil. Itu setiap perawi dari hadits itu dalam sanad dia mendengar yang dia riwayatkan dari syekhnya. Itu namanya muttasil. Was-sanadu taqaddama ta'rifuh. Dan sanad telah berlalu pengertiannya. Yaitu jalur penukilan hadits. Wal mu'allalu lugatan ma fihi illah. Dan mu'allal adalah secara bahasa apa yang ada padanya penyakit. Wastilahan ma fihi illatun khafiyatun qadihatun. Dan secara istilah apa yang ada padanya keringanan, Cacat. Ada padanya cacat Yang yang samar. ringan. Iya, bukan yang ringan, yang samar. Yang samar. Wasyadzu lugatan. Yang samar lagi qadihah, mencacati. Kan kadang ada ilah samar tapi goir qadihah. Tidak mencacati hadits itu. Kalau ini harus selamat dari ilah. Bahkan dipersyaratkan ilahnya harus apa? Qadihah. Wasyadzu lugatan al-munfaridu. Jadi kalau ilah itu adalah cacatnya dari hadits itu. Kalau syad yang bersendiri secara istilah. Wastilahan ma yukhalifu fihi rawi man huwa arjahu minhu. Ini dia. Dan secara istilah adalah apa yang menyelisihi seorang perawi. Apa yang seorang rawi menyelisihi. Apa yang seorang rawi menyelisihi siapa yang lebih roji darinya. Ini namanya syad. Ada Bukhari, Muslim diselisih oleh luar Bukhari Muslim, atau Bukhari diselisih oleh di luar Bukhari. Itu namanya dinamakan apa? Syad. Jadi sahih lidatihi itu adalah yang
selamat dari illah, selamat dari apa? Syad. Berarti tidak ada rawi yang menyelisihinya. Tidak ada juga rawi yang menyelisihinya. Tapi dipersyaratkan rawi yang lebih kuat darinya. Karena kalau diselisih oleh rawi yang dhaif, itu bukan syad. Itu namanya nanti apa? Masuk di maudhu, palsu. Masuk di palsu. Misalnya diselisih oleh mungkarul hadis. Itu namanya nanti masuk dalam hadis dhaif. Kalau ini yang menyelisihnya adalah ada rawi kuat. Diselisih oleh rawi yang kuat. Itu namanya apa? Syad. Itu namanya syad. Dan syad tentunya juga masuk dalam kismu ad-dhaif. Nah, sampai situ dulu. Iya. Alhamdulillah. Setelah itu ada tambih nanti untuk khabar ahad. Insya Allah setelahnya lagi. Kalau terjemahannya dimaklumi itu ya. Karena ada sebagian istilah kan antum belum dapat. Jadi kadang sebagian kosakata dalam bahasa Arab tidak diterjem dalam kitab itu, bukan dalam kamus ya. Dalam kitab tidak diterjemahkan seperti kamus. Tapi diterjemahkan sesuai dengan istilahnya ahlul fan. Diterjemahkan sesuai dengan istilahnya orang itu yang berbicara. Iya, jadi tidak masalah. Kadang misalnya tadi khofiyah, iya kan misalnya diterjemahkan apa tadi? Ringan. Iya. Padahal yang diinginkan adalah samar. Alhamdulillah. Kita cukup dulu, alhamdulillah. Itu nanti kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Berarti cepat tamatnya ini ya. Tidak lama ini, insyaallah. Alhamdulillah. Subhanallah.